warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Melkisa Sabila Nifa dengan NPM 2273201069 merupakan mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan membahas kasus dalam perkawinan. Kasus yang saya ambil adalah kasus perselingkuhan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu definisi dari perselingkuhan. Perselingkuhan adalah hubungan antar individu, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Kemudian, ada apa saja sih jenis-jenis perselingkuhan? Yang pertama, perselingkuhan secara fisik. Di mana perselingkuhan secara fisik ini sudah jelas bahwasannya ketika seseorang berkontak langsung secara fisik maupun berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, hingga melakukan hubungan intim kepada seseorang yang bukan merupakan pasangannya. Perselingkuhan secara emosional. Perselingkuhan secara emosional ini biasanya dilakukan atau biasanya terjadi ketika seseorang terus bercerita dan berbagi keluh kesah kepada seseorang yang bukan merupakan pasangannya. 3. Perselingkuhan virtual, di mana belakangan ini sedang marak-maraknya terjadinya perselingkuhan virtual. Ada 2 aplikasi yang baru saja kita ketahui atau baru saja viral dikarenakan terjadinya perselingkuhan virtual di 2 aplikasi tersebut, yaitu perselingkuhan melalui akun atau aplikasi ojek online dan kemudian aplikasi Discord, di mana 2 aplikasi itu bisa dilakukan perselingkuhan hingga melakukan kirim video hingga foto. Yang keempat adalah perilaku menggoda atau memberi pujian. Di situ memberikan pujian atau menggoda seseorang yang bukan pasangan kita merupakan salah satu bentuk perselingkuhan. Yang terakhir adalah perselingkuhan finansial. Ketika seseorang memberikan tunjangan finansial atau mengirimi dana serta menafkahi seseorang yang bukan merupakan istri sahnya, itu termasuk sebuah perselingkuhan. Ataupun ketika seseorang memberikan dana atau memberikan nafkah kepada seseorang dan istri sahnya tidak mengetahui hal tersebut, itu juga termasuk dalam sebuah perselingkuhan. Selanjutnya, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan? Yang pertama, tidak terpuaskan secara seksual. Banyak banget orang-orang yang merasa tidak terpuaskan secara seksualnya ketika bersama pasangan di rumah, mencari pelampiasan dan mencari kepuasan di luar rumah. Kemudian, tidak terpuaskan secara emosional. Tidak terpuaskan secara emosional ini bisa dibilang ketika seseorang tidak baik secara komunikasi terhadap pasangannya sendiri. Dimana ketika komunikasi tidak baik terhadap pasangan sendiri, orang tersebut mencari teman berbicara di luar rumah, kemudian merasakan cinta pada orang lain. Nah, ketika sudah tidak adanya komunikasi yang baik terhadap pasangan, kemudian tidak seharmonis ketika awal pernikahan, sehingganya ketika bertemu orang lain, bertemu dengan orang di luar dan merasakan sebuah bentuk cinta yang lama itu kembali, orang tersebut bisa salah paham dan merasakan bahwa cinta itu yang sebenarnya adalah ini dan melakukan perselingkuhan. Kemudian ada juga faktor lainnya, yaitu faktor keempat, yaitu ketika seseorang melakukan balas dendam dengan cara berselingkuh pula. Yang terakhir, faktor terakhir adalah keinginan untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain. Ketika seseorang tidak mendapatkan apresiasi dari pasangannya sendiri, terkadang mereka mencari bentuk apresiasi itu dari orang-orang di luar hingga melakukan perselingkuhan. Apa sih dampak dari perselingkuhan bagi anak-anak? Yang pertama adalah merasa ditinggalkan karena dia merasa bahwa ayahnya lebih memilih wanita lain di luar sana dibandingkan dirinya dan bersama ibunya. Kemudian anak-anak juga dapat meniru perilaku orang tuanya itu karena dia merasa hal tersebut dapat dibenarkan karena orang tuanya melakukan hal tersebut juga. Selain anak, pasangan juga merupakan korban dari perselingkuhan. Yang pertama, ketika pasangan kita melakukan perselingkuhan, kita sebagai korban bisa mendapatkan depresi. Kemudian kita juga bisa terkena PTSD atau post trauma syndrome, di mana PTSD ini kita merasa panik ketika teringat kejadian yang sudah lampau, kemudian mudah marah, kesal dan terganggu, kemudian sangat sensitif dan mudah kaget terhadap hal-hal kecil, dan yang paling parah terkadang kualitas tidur kita terganggu atau insomnia. Kemudian ada dampak lainnya bagi kita, yaitu kecemasan. Gejala yang kita biasanya alami itu ya merasakan gugup, badan gemetar, sulit berpikir jernih, sehingga mudah sekali kita mendapatkan serangan panik yang menghambat kegiatan kita sehari-hari. Hal yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan teorinya Abraham Maslow, yaitu Wisdom Needs, kebutuhan-kebutuhan penghargaan, di mana ketika kita sudah tidak terpenuhinya
is the needs itu, yaitu kita sebagai korban merasakan hilangnya kepercayaan, dimana walaupun pasangan kita tidak melakukan perselingkuhan lagi, kita sudah tidak bisa mempercayai beliau lagi. Kemudian hilangnya perasaan atau ilfeel yang sangat sulit untuk kembali lagi ke posisi semula. Kemudian kita mengalami trauma, paranoid, hingga dihantui oleh peristiwa perselingkuhan yang telah dilakukan. Kemudian kita juga bisa merasakan hilangnya kepercayaan diri, tidak dihargai, dan merasa tidak menarik lagi. Ketika kita mendapatkan racun perselingkuhan, pernikahan ini akan sangat sulit untuk dipertahankan dan akan sangat sulit pula kita untuk mendapatkan kepulihan. Yang mana setelah kita berusaha bertahun-tahun untuk memperbaiki semua ini, tapi pada ujung-ujungnya harus berakhir dengan perceraian. Apakah hubungan pernikahan ini masih bisa diperbaiki apabila kita telah mendapatkan racun perselingkuhan? Tentu saja bisa, dengan cara pelaku rendah hati atau humble heart, di mana pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya karena telah melakukan perselingkuhan. Kemudian ketika telah mengakui dan menyadari bahwa beliau salah, beliau juga harus belajar dan berubah. Nah, ketika belajar dan berubah harus dibarengi dengan konsisten. Apabila dia ingin belajar, dia ingin berubah tapi tidak konsisten dan kembali lagi ke posisi awal, itu sama saja. Untuk mendapatkan hubungan yang baik kembali, harus adanya kesembuhan permanen bagi pihak yang berselingkuh dan mendapatkan pemulihan sakit hati permanen dari pihak yang diselingkuhi. Nah, kesembuhan permanen bagi yang berselingkuh dan pemulihan sakit hati permanen dari yang diselingkuhi itu sangat sulit untuk didapatkan dan sangat mempengaruhi hidup dalam rumah tangga yang bahagia. Dan hal ini sangat sulit dicapai apabila kedua belah pihak hanya melakukan resolusi sendiri, tidak dibantu oleh konselor profesional. Jadi kesimpulannya, ketika teman-teman merasakan atau mengalami perselingkuhan ini, maka teman-teman dianjurkan untuk menemui konselor profesional dan berkonsultasi untuk kelanjutan hubungan tersebut. Demikian yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.